Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam mengenai perkembangan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut pendapat kalian, apa sih yang dimaksud dengan gerakan pembaruan Islam itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, jadi gerakan pembaruan Islam yaitu cara atau tindakan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memperbarui, mereformasi dan membangunkan ajaran Islam kembali agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian perlu nggak sih dilakukan pembaruan Islam itu? Tidak. Perlu nggak dilakukan pembaruan Islam? Alasannya kenapa? Alasannya biar teman-teman. Jadi perlu dilakukan gerakan pembaruan Islam karena ada menghilangkan praktek menyimpang. Jadi dalam perjalanan sejarah terdapat banyak tradisi atau kebiasaan yang mengatasnamakan Islam, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dilakukan gerakan pembaruan tersebut maka dapat membantu mengoreksi penyimpangan agar pembaruan ajaran Islam yaitu ajaran Hindu. Kemudian ada 3 jalur masuknya ide pembaruan Islam dari luar ke Indonesia, yaitu yang pertama melalui jalur pendidikan umroh, kemudian yang kedua melalui jalur publikasi jurnal atau majalah-majalah yang memuat pembaruan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui jalur peran mahasiswa yang sempat membina ilmu di tengah. Kemudian ada organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada yang tahu ini logo organisasi apa? Itu logo organisasi dari Darul oleh Habib Abu Bakar Ali Syahab. Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini fokus pada pendidikan dasar dan mengirim pelajar ke Turki. Guru-gurunya berasal dari berbagai negara Islam, salah satunya yaitu Sudan dan Mesir. Salah satu tokoh penting dalam organisasi itu yaitu Syekh Ahmad Supardi yang mengajarkan tentang kesetaraan antar umat. Organisasi ini melahirkan berbagai tokoh-tokoh besar di Indonesia yaitu Haji Ahmad Dahlan, Haji Omar Said, kemudian yang kedua ada organisasi PUI atau Persatuan Umat Islam. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Abdul Hamid di Majalengka, Jawa Barat. Organisasi ini gabungan dari 2 organisasi Islam di Jawa Barat, organisasi Persyariatan dan Al-Ikhlas Al-Islamiyah pimpinan Haji Ahmad Sanusi. PUI ini aktif dalam mendirikan sekolah dan pondok pesantren di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ada organisasi. Siapa yang menjadi organisasi ini?
organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Jakarta. Nah, organisasi ini lahir dari pemikiran pembaruan Islam karena setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal di Mekah dan belajar dari ulama pembaru Islam seperti Syekh Ahmad serta membaca karya tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membawa Islam membaca ajaran murni yaitu Al-Quran dan Sunnah melalui pembaruan. Muhammadiyah muncul sebagai wadah untuk menuangkan isi-isi pembaruan terutama pada pendidikan dan sosial dan menjadi gerakan yang progresif bukan konservatif. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Islam melalui rasional terbuka dan mendorong pengajuan melalui organisasi ini terinspirasi dari Muhammad Utomo dan siswa-siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang belajar organisasi yang ketiga adalah organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Siapa pemimpin NU didirikan oleh Kiai Haji Asy-Syadzili pada tanggal 31 Januari 1926 untuk menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta merespon kondisi politik pada saat itu. NU bergerak pada bidang agama, sosial, pendidikan dan juga ekonomi. NU lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. NU juga dikenal sebagai organisasi yang moderat dan menerima tradisi lokal sehingga memiliki prinsip tawakal, tasawuf dan tawasul sehingga tidak NU juga punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Islam. Fatwa Jum'at Hasyim Asy'ari jadi semangat tersebut dalam perlawanan penjajahan pada masa kemudian kesimpulannya pada hari ini yaitu pembaruan Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman karena akibat dari munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk tugasnya saya catat tugasnya buatlah peta yang memetakan pengaruh gerakan pembaruan Islam. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah.